Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau selalu mendampingi perjalanan para leluhur kami dengan memberikan awan di siang hari dan tugu api di malam hari. Kami mohon jangan sampai kami ditinggalkan oleh penyelenggaraan-Mu yang penuh cinta kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada air saman, malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kerta gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus kembali mengajar tentang kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Kali ini Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti pukatnya para nelayan. Pukat yang dibentangkan di laut tidak pernah memilah-milah ikan yang boleh masuk dan tidak boleh, melainkan terbuka untuk semua ikan. Begitupun kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus terbuka untuk semua orang. Ia tidak membatasi hanya untuk pihak dan orang tertentu. Besar kecil, tua muda, kaya miskin,
bahkan untuk semua suku, etnik, ras, dan agama apapun. Singkatnya, bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh terbuka untuk seluruh umat manusia yang mendiami muka bumi ini. Perumpamaan Yesus ini menantang sekaligus menuntut kita para pengikutnya untuk menawarkan kerajaan Allah kepada semua orang. Kasih dan pengampunan, keadilan, damai sejahtera, dan kehidupan diberikan untuk semua makhluk, bahkan untuk mereka yang menjadi musuh dan tersepaham dengan kita. Untuk itu pula, para orang tua hendaknya mendidik dan membiasakan hal-hal ini kepada anak-anak sejak kecil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana seorang nelayan ketika melemparkan pukatnya di tengah-tengah laut, maka ikan-ikan yang masuk itu beraneka ragam. Tetapi ketika pukat itu telah ditarik sampai ke pantai, maka semua ikan yang masuk dalam pukat itu tidak semua diambil. Hanya ikan-ikan tertentu yang diambil, dan yang lainnya dibuang kembali ke laut. Maka demikian pula halnya bahwa memang kerajaan Allah ibarat pukat yang dilemparkan ke tengah-tengah lautan dunia ini, di mana manusia hidup. Ketika pukat kerajaan Allah, yaitu gereja, dilemparkan ke tengah dunia ini, maka gereja terbuka untuk semua orang. Siapapun dipanggil untuk masuk dalam pukat kerajaan Allah melalui gerejanya yang kudus itu. Namun, itu tidak berarti bahwa karena kita telah masuk dalam pukat kerajaan Allah yaitu gereja, maka kita sudah pasti menjadi orang yang terpilih. Kita memang sudah terpanggil dengan menerima sakramen pembaptisan, tetapi belum tentu menjadi orang yang terpilih. Karena sabda Yesus sendiri mengatakan, banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit saja yang terpilih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai ikan-ikan yang sekarang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita telah masuk dalam pukat kerajaan Allah melalui gerejanya yang kudus. Kita telah dipanggil menjadi anggota gerejanya yang kudus. Namun perjuangan kita belum selesai dan tidak hanya sampai pada situasi di mana kita telah terpanggil. Kita harus berjuang supaya kita bukan hanya menjadi orang yang terpanggil, tetapi juga orang yang terpilih yang akan menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu, marilah dalam seluruh kehidupan kita yang telah masuk dalam pukat persekutuan gereja Katolik yang kudus, kita berusaha berjuang untuk menghidupi apa yang telah diajarkan oleh Tuhan melalui gerejanya yang kudus. Mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi orang yang terpanggil, tetapi juga sekaligus menjadi orang yang terpilih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.